Aku perlahan masuk ke dalam ruang inap Aga, menatap ke arah Aga yang juga menatapku. Dia kenapa kok bisa sampai lecet-lecet? Di tangan dan di pelipis. Bahkan tangan kanannya juga dipasang perban. Dia bawa motor dong tadi. Hal begini pun aku nggak tahu. Ada Clarina di samping Aga. Dia nampak telaten membantu Aga yang kesusahan untuk duduk menyandar. Aku ragu untuk melanjutkan jalanku ke depan. Yang ada malah aku dia mematung. Harusnya aku yang di sana. Saat Aga butuh bantuan malah orang lain yang membantunya. Aga menaikkan alisnya ke arahku. Sinilah, ucap Aga yang disertai ringisan. Perlahan aku ragu, tapi akhirnya aku juga mendekat ke arahnya. Sakit gak? Pertanyaan basa-basi. Ya jelas sakit lah, tapi cuma itu yang keluar dari mulutku. Canggung juga dengan Clarina yang berada di sampingku. Aga sekarang kayak lagi ditungguin istri dan pacarnya. Sakit lah. Lagian kamu, urusan pekerjaan aja dipentingin. Wong udah malam kok. Untung tadi ada Clarina di situ, bantuin kamu ke rumah sakit. Dimanapun Clarina memang selalu menang. Urusannya penting mah. Penting mana sama kesehatan. Kamu ini dibilangin kok ngeyel. Ujar mama dengan gaya khas seorang ibu memarahi anaknya. Namanya juga kecelakaan mah. Aga juga gak mau. Aga hanya menjawab santai. Papa terlihat menenangkan mama. Sedangkan Eyang Swastika menatapku dengan datar. Harusnya sebagai istri kamu bisa mencegah suamimu keluar malam. Ucap Eyang kepadaku dengan suara datarnya. Aku hanya bisa terdiam. Ini bukan salah Kayla, Eyang. Aga terlihat membelaku. Mama sama papa pulang aja. Eyang juga. Biar Kayla yang jagain Aga di sini. Aku mengalihkan pembicaraan yang tadi. Kalau dilanjut akan menjadi besar. Ini sudah tengah malam. Aku kasihan juga kepada mereka. Aga kayaknya juga butuh istirahat. Jadi ruangan benar-benar hening yang aku ingin. Mama terlihat agak membaik setelah melihat kondisi Aga. Daripada tadi yang terus menangis sesenggukan. Iya benar kata Kayla. Aga butuh istirahat. Besok kita kesini lagi. Ujar Papa Erlan memberikan pengertian kepada semua orang yang ada di sini. Jagain Aga yalah. Mama Wulan berucap ke arahku. Dapat kurasakan suara Mama Wulan agak datar kepadaku. Iya mah, aku menjawab pelan. Yang tersisa di sini tinggal Clarina dan kedua adik Aga, Erza dan Dinda yang katanya mau bicara sebentar dengan kakaknya itu. Tapi Clarina sedari tadi diam saja, seolah tidak rela meninggalkan Aga. Besok sekolah kan? Pulang sana. Ujar Aga memecah keheningan di antara kita semua. Dinda menghela nafas pelan. Cepat sembuh ya Mas Aga. Mbak Clarina jengukin terus ya. Biasanya langsung sembuh. Mas Aga kan manja sama Mbak. Entah apa yang di pikiran Dinda. Dia seolah-olah tidak menganggapku di sini. Dinda, Aga berucap pelan, seolah memperingati ucapan adik perempuannya itu. Mulut dijaga. Sekarang giliran Erza yang berbicara kepada Dinda. Dia juga terlihat kesal. Apa sih? Sunggut Dinda. Kayaknya Erza dan Dinda jarang akur. Ya iyalah, orang Dinda tipe ngomong asal ceplas, tanpa mikirin perasaan orang lain. Udah, kalian pulang ya. Istirahat di rumah. Besok boleh kesini lagi. Ucapku kepada mereka. Sedangkan Clarina sedari tadi hanya diam saja di samping Aga. Terlihat tidak rela beranjak pergi. Anterin Clarina pulang sekalian, Za. Aga berpesan kepada Erza. Aku menahan kesal di hati. Ini harusnya perintah biasa. Tapi bagiku, Aga mengucapkan penuh kekhawatiran kepada mantan pacar kesayangannya itu. Aga, aku gak tega ninggalin kamu. Clarina malah berucap pelan kepada Aga. Aku di sini istrinya. Clarina lama-lama juga semakin ngelunjak.
Aku pikir dia bisa lebih dewasa untuk menyikapi ini semua. Tapi ternyata sama aja kayak anak kecil yang tidak punya malu berbicara begitu di depan istri mantan pacarnya. Rin, pulang. Aga menjawab pelan. Clarina menghembuskan nafas panjang. Tanda berat hati mungkin. Ya udah, besok aku kesini lagi, ujar Clarina. Agak kesal sih, tapi aku bisa apa? Gak akan bisa membantah. Itu tinggal Aga, bagaimana dia bisa menyikapi ini semua. Aku juga gak ada hak buat larang-larang dia. Di sini hanya tersisa aku dan Aga saja. Setelah tadi Erza pamit kepadaku. Memang cuma Erza adik Aga yang peduli sama aku. Tidur sinilah, ucapan Aga mengalihkan pikiranku. Dia menepuk pelan sisi ranjang di sebelahnya. Gak usah, kamu lagi sakit gak? Aku tidur di sofa aja. Aku menjawab pelan. Masih kesal soal Clarina tadi, tapi aku berusaha untuk tidak egois. Saat ini kondisi Aga tidak memungkinkan untuk berdebat. Ya udah, bawa selimut ini. Aga menyerahkan selimut yang tadi dipakainya. Kamu aja gak? Aku gak mau jadi beban Aga. Ambillah, aku udah biasa gak pakai selimut. Ucapnya sambil menyerahkan selimut dengan susah payah. Tangan Aga kayaknya patah. Tangan kamu patah ya? Tanyaku sambil mengambil selimut yang disodorkan olehnya. Iya, retak dikit kayaknya. Bentar lagi paling sembuh, ujar Aga santai. Bisa-bisanya tulang retak dia santai aja. Jangan anggap sepele gak? Dia hanya menganggukkan kepalanya saja dan menyuruhku untuk segera tidur. Rasanya aku sudah tidak bisa tidur jika begini. Tapi kakiku melangkah ke sofa yang ada di samping ranjang Aga merebahkan diri. Hitung-hitung untuk menghilangkan rasa penatku saat mendapat kabar Aga kecelakaan. Aku mencoba untuk memejamkan mata. Kabar Aga kecelakaan membuatku merasa sangat takut. Ternyata rasa cinta itu masih ada. Aku juga takut kehilangan Aga. Cinta memang membuat kita menjadi bodoh ya. Padahal aku dulu ditolak oleh Aga. Aku mengerjapkan mataku pelan. Ternyata aku bisa ketiduran juga. Aga sudah tidak ada di ranjang. Kemungkinan di kamar mandi saat mendengar suara gemericik air dari dalam. Aku menyusul Aga ke depan pintu kamar mandi. Aga, kamu perlu bantuan gak? Tanyaku dengan suara yang masih serak sehabis tidur. Pintu kamar mandi terbuka pelan, menampilkan Aga yang berwajah segar. Udah bangun? Aga malah bertanya lain. Iyalah, udah pagi. Kamu butuh bantuan gak? Gak usah, gak sakit. Baru saat akan menjawab, pintu diketuk pelan. Aku menatap Aga. Siapa pagi-pagi begini? Padahal masih jam 6 pagi. Biar aku buka, ujarku kepada Aga. Aku berjalan untuk menuju pintu. Membukanya pelan dan disambut oleh wajah Clarina yang sudah berpenampilan rapi. Dia niat banget jam segini udah datang aja. Aku lihat di tangannya juga membawa rantang makanan. Bahkan aku yang istrinya aja malah baru bangun. Masuk, Rin. Dengan berat hati, aku mengizinkan Clarina masuk ke dalam. Dan tanpa basa-basi, Clarina segera masuk ke dalam. Aga, aku bawain kamu bubur kesukaanmu. Ini aku yang masak, ucap Clarina antusias. Aku lihat Aga juga tersenyum tipis. Aku tersenyum miris. Begini nasib jadi istri yang tidak diinginkan.